Di tengah serangan tanpa ampun yang digencarkan Israel ke Palestina, warga Gaza hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan setiap harinya. Inilah pemandangan yang terlihat di setiap harinya di Gaza, Palestina. Warga Gaza harus berebut makanan demi menyambung hidup di tengah segala keterbatasan. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan makanan. Pertahanan udara Amerika Serikat menghalau serangan rudal ke pangkalan AS di Kuwait. Terekam ponsel milik warga, sebuah serangan rudal Iran terjadi di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Sejumlah rudal Iran berhasil dihalau oleh pertahanan udara Amerika Serikat. Selain itu, pengendara mobil panik atas serangan yang dilakukan oleh Iran ke Kuwait hingga terjadi kecelakaan. Pasukan militer Iran melakukan patroli besar di Selat Hormuz menggunakan kapal cepat. Dilengkapi persenjataan lengkap, Iran melakukan patroli di Selat Hormuz. Patroli tersebut membimbing kapal-kapal yang melanggar peringatan dari militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa 24 kapal telah berlayar melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Iran menghentikan negosiasi damai dengan Amerika setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata memperluas serangan ke Lebanon. Akibatnya Amerika meradang pada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel. Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran. Hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel. Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz, serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mulai aktif memimpin Iran. Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara AS dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran.
Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio diadang sejumlah aktivis saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di Gedung Kongres Washington DC, AS. Aksi protes dilakukan para aktivis yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap dukungan AS pada Israel. Para aktivis meneriaki Rubio saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di Gedung Kongres yang membahas kebijakan luar negeri AS. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone. Tentara pendudukan Israel merusak sebuah gereja di Lebanon Selatan. Aksi tak terpuji itu mereka rekam sendiri. Dalam video yang tidak disebutkan lokasi pastinya ini, tentara pendudukan Israel membagikan momen saat pertama kali mereka memasuki sebuah gereja di Lebanon Selatan. Ruangan yang tadinya rapi kemudian berubah berantakan. Tentara Israel secara terbuka berulang kali menyerang situs suci umat agama lain. Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai persiapan untuk eskalasi dengan Iran. Sejak konflik Israel-Iran memanas, area Bandara Internasional Ben Gurion dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat hingga aktivitas penerbangan sipil terganggu. Kepadatan pesawat militer mulai menimbulkan dampak besar bagi sektor penerbangan sipil di Tel Aviv. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik modern dapat mengaburkan batas antara fasilitas sipil dan militer. Selain itu, penggunaan bandara sipil ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi Israel akibat perang berkepanjangan.